Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan 7 untuk Internet of Things. Nah, untuk pertemuan ini adalah sudah mendekati UTS, jadi minggu depan sudah harus UTS ya. Ini adalah materi menuju UTS-nya. Ya. Nah, untuk kira-kira yang keluar itu yang pastinya ya dari pertemuan awal hingga akhir ini untuk UTS-nya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai aplikasi daripada IoT. Nah, IoT sendiri memiliki banyak sekali aplikasinya, seperti smart home atau smart house maupun smart city jika kita lihat daripada skalanya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan fungsinya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi. Jadi implementasinya atau aplikasinya itu tidak terbatas. Nah, kita mulai dulu dari smart home atau smart house. Di sini yang difokuskan dalam implementasi daripada IoT adalah otomatisasi, pemantauan, dan pengamanan rumah yang pastinya ya bisa diakses melalui internet. Nah, dari masing-masing komponen ya otomatisasi baik itu pemantauan bahkan pengamanan diwajibkan dapat terkomunikasi melalui internet agar si pemilik rumah dapat melakukan pengecekan daripada aktivitas yang dikerjakan dari rumah itu sendiri. Jadi smart home ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada yang namanya supervisornya, harus dicek. Nah, kontrolnya sendiri itu dilakukan oleh penggunanya sendiri. Nah, kenapa dilakukan otomatisasi, pemantauan, pengamanan ya? Pastinya ada beberapa faktor eksternal yang memang dapat membantu lingkungan. Ya, nanti dari masing-masing elemen mempunyai pro dan kontranya pastinya ya. Kita mulai dulu dari otomatisasi. Alasan kenapa kita memakai otomatisasi itu adalah mencegah pengeluaran listrik yang berlebih alias penghematan daya. Dengan kita melakukan otomatisasi, kita dapat mengendalikan perangkat berdasarkan waktu, keadaan suhu dan kelembapan, bahkan cahaya matahari. Sebagai contoh, kalau kita menyalakan lampu, pasti dalam keadaan yang redup cahayanya ya. Atau bahkan ketika mendekati hujan, mendung yang otomatis menjadi gelap. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadikan untuk menyalakan lampu. Itu salah satu contohnya ya. Tapi kalau contoh yang lain misalnya ya AC. Nah, misalnya ketika suhunya tidak dingin alias panas, maka secara otomatis AC akan menyalakan sendiri karena suhu ruangan yang tidak dingin. Dan juga sebaliknya, ketika dia sudah cukup dingin, dirasa cukup dingin, maka dia bisa mematikan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan otomatisasi. Dan semuanya itu dapat dimonitoring oleh penggunanya. Jadi pengguna itu hanya bisa melihat saja, ya baik itu di HP maupun di perangkat lainnya. Ya, cara kerjanya bagaimana? Yang pastinya kita ada yang namanya sensor. Sensor ini adalah kunci penting dari IoT untuk semuanya terjadi. Ada sensor cahaya, ada sensor suhu, dan ada sensor-sensor lainnya. Yang hal-hal inilah yang dijadikan acuan untuk menyalakan perangkat yang ada di dalam rumah. Ya, kalau cahayanya redup, ya dinyalakan ya. Kalau suhunya dingin, maka AC-nya dimatikan. Seperti itu. Jadi perangkat IoT tidak bisa sendiri, harus diberi
antar muka untuk mendeteksi lingkungan yang ada di dalam rumah. Itu adalah otomatisasi. Sedangkan untuk pemantauan ya, jadi kalau pemantauan ini murni hanya bisa memantau, bisa untuk mencegah kondisi seperti kebakaran rumah, ya. Jadi sebelum kebakaran itu terjadi, bisa dicegah. Kemudian bisa mencegah pencuri masuk, bahkan digunakan untuk identifikasi pencuri. Ya, ini kalau pemantauan saya rasa simpel sekali ya, karena hanya cukup menggunakan CCTV. Itu bisa menggunakan itu. Kemudian ada untuk pengamanan. Nah, penggunaan IoT untuk pengamanan itu masih cukup jarang sehingga bisa dijadikan untuk riset ya untuk mahasiswa dekat TTA. Nah, pengamanan smart home itu adalah aspek yang semua orang pasti butuhkan. Ya, siapa sih yang nggak pengen rumahnya aman ya? Nah, berbeda dengan pemantauan melalui CCTV, pengamanan dengan IoT dapat menghadirkan fitur yang lebih baik. Jadi kita bisa berikan fitur yang lebih berupa deteksi penyusup, deteksi kerusakan pintu atau jendela, pelaporan otomatis, dan banyak lagi. Jadi misalnya ketika pintu dirusak, nah itu bisa memicu alarm untuk dihubungkan ke bagian keamanan atau mendeteksi penyusup. Ada orang yang masuk tanpa izin ketika orang tidak ada di rumah. Itu adalah salah satu aspek keamanan. Dan itu bisa diraih dengan menggunakan IoT. Ya, kelebihannya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk IoT untuk smart home ya keamanan sendiri ada banyak sekali sistem yang bisa dipakai seperti pintu keyless yang dimana pintu tersebut tidak memiliki lubang kunci atau pintu dengan facial recognition. Jadi di situ ada kameranya, dia bisa mendeteksi pola wajah pemilik rumah atau menggunakan tripwire system untuk mendeteksi pengerusakan. Nah, dari ini semuanya, ya ini masih banyak lagi ya. Yaitu sebagian sudah pernah ada yang merisetkan, ada yang belum. Nah, jadi memang kesempatan untuk membuat TA dengan IoT itu masih terbuka sangat luas. Ya, ini contohnya. Jadi bisa hanya menggunakan fingerprint atau menggunakan kode PIN. Ya, ini juga ada fingerprint, ada kamera. Ini adalah salah satu pintu dengan keyless. Jadi lubang kunci ini benar-benar sudah opsional, bukan sesuatu hal yang wajib lagi untuk pintu. Ya, itu adalah smart home. Nah, smart city sendiri itu implementasi yang lebih luas. Jadi tidak hitungannya bukan satu rumah lagi, tapi benar luas yang mencakup semua sumber daya perkotaan. Contohnya lampu lalu lintas, ketinggian air atau banjir, pengawasan video, lampu jalan, pemantauan cuaca, kualitas udara, air, kebakaran, kualitas air yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung untuk kehidupan manusia di perkotaan. Ya, itu yang difokuskan di smart city. Jadi keamanan yang lebih luas, lebih global itu yang ditargetkan di smart city. Di Indonesia sendiri pun sebenarnya juga sudah menerapkan smart city, namun dia belum sempurna ya. Salah satunya adalah NTMC, yang dimana dia melakukan pengawasan dari semua titik-titik lampu yang berpotensi untuk padat. Ya, untuk paling padat. Jadi di sini ada banyak sekali kamera yang dipasang, kemudian dilakukan pengawasan. Nah, tapi NTMC Indonesia masih memiliki kelemahan yang dimana belum bisa mengatur lampu lintas sesuai kondisi jalan raya. Masih manual. Ya, tidak ada sistem otomatisnya. Itu yang menjadi kelemahan dari NTMC. Kemudian juga membutuhkan operator suara. Ya,
yang pasti kan sudah kenal ya, di jalan raya ketika nggak sesuai eh, keamanannya, helmnya dan lain-lain itu dikomentari sama operatornya dan banyak lagi. Nah, kelemahan inilah yang bisa juga menjadi inspirasi untuk TA ya pastinya. Sedangkan di negeri yang jauh ya, bahkan Cina pun CCTV-nya mereka sudah memiliki teknologi seperti ini. Mereka mampu mendeteksi setiap objek yang ada di jalan raya. Bahkan di setiap uh, titiknya pun dia dapat mengenali, oh ini siapa A, ini B, ini C. Karena saking canggihnya perangkat mereka. Nah, memang meskipun bisa mengganggu privasi, tapi justru juga dalam waktu yang sama meningkatkan keamanan publik. Itu yang menjadi hal yang penting dalam perkotaan. Ya, ini di luar negeri bentuknya seperti ini. Nah, itu yang tadi IoT implementasinya berdasarkan areanya. Tapi berdasarkan fungsinya sendiri bagaimana? Ya, ada yang namanya weather station yang dimana dia bisa memantau kondisi lingkungan atau cuaca di tempat tersebut, baik menggunakan sensor sekaligus dengan internet. Ya, jadi linknya juga saya sediakan andaikan bagi yang ingin mempelajarinya. Nah, linknya untuk bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nanti isinya adalah langkah-langkah dalam membuatnya, termasuk programming, menempelkan pin-pinnya dan banyak lagi. Ya, ini bentuknya dia akan seperti ini, salah satunya tergantung kreativitas masing-masing. Nanti dia akan bisa mendeteksi suhu dan cuaca di tempat tersebut, ya weather station. Kemudian ada low cost server, ya masih seperti server biasa, cuma jauh lebih murah. Bisa digunakan untuk berbagai macam server seperti DNS, NTP, HTTP, Network Access Storage, dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Jadi Raspberry dihubungkan dengan SSD, lalu semua penyimpanannya akan diletakkan di SSD ini. Jadi semua ya namanya ini adalah network access storage yang dimana semuanya akan disimpan di sini dan bisa diakses melalui kabel maupun WiFi. Ya ini saya sendiri pun juga membuat hal seperti ini karena saya punya hard disk. Ya, ini salah satu contoh lainnya. Ya, ini adalah cloud center yang dimana perangkat ini adalah NAS saya, network access storage saya letakkan di sini. Ya, ini adalah network aksesnya. Ini adalah semua akun cloud. Ya, akun cloud entah itu dari Dropbox, Mega Drive, Google Drive itu saya hubungkan ke lokal. Sehingga saya bisa mengcopy pastekan dari sana ke sini hanya modal copy paste. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri berapa size-nya ya. Dropbox ngasih 2,7, Mega Drive ngasih 50, kemudian Google Drive ngasih 15 ya. Ini 1 petabyte ya. Kalau memang yang US memang unlimited ya. Kemudian untuk CCTV bisa juga ya, atau bahkan dibentuk kamera profesional pun juga bisa ya. Ini adalah salah satu implementasinya ya, bisa buat CCTV. Kemudian juga buat game konsol. Jadi tidak harus sesuatu hal yang gitu aja. Mau bikin game pun bisa, tapi menggunakan game engine RetroPie. Ya, game engine open source untuk bermain game. Nih, bisa dibentuk seperti ini. Jadi kayak game arcade ya. Ada untuk 2 player dan ini adalah dipoweri Raspberry Pi ya. Kemudian ada Pi cluster, ini adalah pemanfaatan terakhir yang memang tidak semua orang bisa ya. Dibuatkan super komputer yang versi murahnya. Buat apa? Ya, P cluster ini buat Kubernetes ini adalah yang baru ya. Jadi TA-nya pun juga belum ada Kubernetes ini. Bisa dipelajari sendiri Kubernetes itu seperti apa ya.
atau dipakai untuk Blender Cloud Render. Jadi rendering yang dipecah-pecah ke masing-masing perangkat yang terkoneksi. Kemudian juga ada Hadoop Data Analysis untuk menganalisis data. Apa sih Kubernetes? Ya, Kubernetes ini adalah sebuah orkestrasi virtualisasi aplikasi, namun dia dipecah-pecah berdasarkan node-nya. Ini mengandalkan cluster system dan di Raspberry Pi bisa dijalankan. Jadi kalau kita ingat ya, ada TA soal load balancing website dengan router itu sudah ketinggalan zaman. Sudah bukan saatnya lagi seperti itu. Tapi load balancing menggunakan Kubernetes itu baru judul baru ya. Karena selain menggunakan Applicaster juga menggunakan teknologi Kubernetes. Ya, ini yang baru. Ya, load balancing sekarang sudah nggak pakai router lagi, tapi pakai Kubernetes. Kemudian cloud rendering ya. Jadi dari satu aplikasi Blender ketika rendering entah itu gambar atau video dia dipecah-pecah ke masing-masing perangkat untuk menjadikan satu video. Ya, ini yang lagi rame juga di komunitas Blender. Kemudian yang terakhir adalah superkomputer. Digunakan oleh IoT Fujitsu A64VX. Sebenarnya saya nggak akan bilang ini adalah IoT ya, tapi prosesor yang mereka pakai itu sama dengan yang di IoT. Sama-sama pakai ARM. Nah, ARM kalau dibikin superkomputer aja bisa, kenapa Raspberry enggak? Ya, ini adalah superkomputer tercepat salah satunya. Ya, oke, kurang lebih materinya seperti itu. Untuk aplikasi daripada IoT, banyak sekali aplikasi IoT yang bisa dibuat oleh mahasiswa dan bisa diterapkan juga dalam TA-nya. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.